Tenang ya dan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry di channel Ferry's Farm. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas di pagi ini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu Ferry, lagi ini Ferry, ini saya owner Ferry's Farm yang bertempat atau berlokasi di Desa Sukorejo, Ngurah Kediri. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan atau menjawab dari beberapa pertanyaan yang diberikan teman-teman kemarin itu. Jadi ada fenomena di mana domba di Indonesia ini atau peternakan yang ada di Indonesia ini sedang mengalami momen di mana ada impor, baik itu dari domba atau dari kambing. Kalau di sini kan bahas kambing, yo nanti ada unta, ada sapi, kebo, terenggiling juga ada. Terutama di domba ya teman-teman. Saya kan fokusnya di domba, seperti ini ada di belakang saya ini. Di domba itu ada momen dimana impor domba dorper ada sama domba awasi. Kemungkinan nanti tidak menutup kesempatan untuk kita bisa ngimpor Texel dan domba-domba jenis-jenis unggul yang belum ada di Indonesia. Sekarang tujuan impor dulu. Tujuan impor itu adalah memperbaiki atau mengadakan seekor domba ya. Domba dengan jenis unggul teman-teman. Jenis unggul dalam artian lebih unggul di bidang kecepatan pertumbuhan, terus daya tahan. Selain itu unggul di kualitas daging tentunya, karena domba ini nanti selain dipelihara juga disembelih kek terus dimakan, mau di sate, mau di tongseng dan lain-lain. Itu balik ke tujuan itu tadi. Kenapa kok harus impor? Karena di Indonesia belum bisa membudidayakan domba jenis tersebut, atau belum ada intinya. Karena belum ada juga iso membudidayakan. Contoh belum punya rokok juga iso ngerokok, wis gitu ya. Itu tadi. Nah, ini contoh sertifikat impornya nanti kita bahas. Untuk menjawab pertanyaannya ini, sekarang kita memberi alasan mengapa kok harus impor, mengapa kok gak pakai domba-domba lokal dan dikembangkan. Bener, kita tetap memakai domba lokal. Nanti kita silangkan dengan domba-domba kita. Contoh yang sudah ada ya, domba komposit. Domba komposit itu silangan dari domba lokal dengan domba cross Texel atau Texel. Contoh itu. Jadilah domba komposit kayak yang ada di belakang saya inilah ini. Ini domba komposit ini. Ini sedang beranak. Ini di sini ada domba komposit, domba-domba jenis cross Texel ada, cross merino juga ada. Lah untuk cross merino, cross Texel kalian sendiri kan itu sudah lama di Indonesia ya. Jadi kalian sudah mengetahui ya, bagi teman-teman yang sudah punya merino yang bagus ya, alhamdulillah. Terus ada Texel, ada yang atau yang jenis lokal Indonesia, lokal pret, itu yang jenis Garut, jenis Sapudi, ekor gemuk, itu bagus-bagus semua. Cuma semakin ke sini kita harus melihat di mana bisnis peternakan ini harus berjalan lebih cepat, karena permintaan juga semakin besar, harus segera dipenuhi. Seperti itu ya. Jadi kita punya barang sing iki luwih cepat tersedia, jadi pembeli pun sekarang tidak jarang orang merencanakan 2 tahun lagi aku makan sate, nggak mungkin. Iki ketika lapar wis aku pengen apa, pengen sate, harus ada, seperti itu. Jadi semua serba cepat di tahun 2023 ini ya.
Nanti kedepannya juga mesti lebih cepat seperti itu teman-teman. Terus balik lagi ke impor. Tujuan impor tadi adalah pengembangbiakan. Jadi fungsi pengembangbiakan itu harus ada. Jadi kita membeli impor itu bukan membeli hewannya saja, terus yang penting ada di Indonesia seperti itu. Jadi harus melewati regulasi atau proses-proses tertentu teman-teman. Ini tak kasih contoh ya. Ini yang tak perlihatkan domba impor yang baik seperti ini. Contohnya ini selalu ada sertifikat pendukung teman-teman. Nah, ini sertifikat pendukung, ini sertifikat dombane. Ini ada di sini ki ada pedigree teman-teman, namanya pedigree ki wis padha karo silsilahe dhek. Iki namanya dhek iki Yarabe iki. Biasane iki ngikut de onre Yarabe Dorper Setut ya. Cek tak perdekat ya teman-teman ya. Wis tak dele kursi sini wis jebret. Tak dele kursi sini. Kita bawa wis. Nah ini cukup jelas ya teman-teman. Nah ini cukup tidak jelas ternyata. Nah ini ya. Ini jelas ya teman-teman. Nah, saya tak fokus dulu ya teman-teman. Set. Kita fokuskan ini segini ya. Oke segini. Di sini kayak ono tulisannya, ada tulisan Dorpership Society of Australia, sertifikat registrasi. Jadi ki ada registrasi nih di sana itu. Terus ini adalah AirTag. Ini AirTag. Nah, ini perjelas ini AirTag. Nah itu ini registrasi number. Ini bisa dicek di online, apalagi yang stempel orange seperti ini bisa dicek secara internasional di websitenya. Grade-nya full blood. Terus tanggal pengeluaran 24/8/2022. Terus di sini ki menjelaskan apa jenenge? Ciri-ciri color black, ini black ya. Terus konsepnya natural. Nah, di sini ada tanggal lahirnya, tanggal 2/8/2021. Nah, ini lembaran ID ini ID yang nempel di AirTag juga. Ini tag number. Ini tag ekspor. AirTag ekspor ini tag number yang ada di domba. Ini biasanya dari peternakan. Gender ram, berarti ini pejantan. Terus breedernya siapa? Nah, ini di sini ada data breeder Yarabe Dorper Setut Yarabe ya. Akhirnya di sini ini ada tag number. Ini di sini jelas ya. Dari indukan apa? Oh ini jantannya ini. Terus induke betinane ini. Pemilik awalnya ini lah, ini jelas. Gitu. Setelah itu lembar kedua yang perlu dipahami adalah ini kan sertifikat ya kayak KTP ini tuh ya teman-teman. KTP berikut dengan silsilahnya dia dari mana, ini wes jelas di sini. Yang kedua kita harus ini sih. Yang kedua ini badan karantina, ini yang ada di Indonesia. Oh ojo langsung badan karantina ini sebelum kirim di sana laboratorium karantina ini di Indonesia berarti. Lah ini di sana. Ini laboratori tes iki ya. Tempatnya di iki. Nomor teleponnya ya jelas, ini bisa dicek. Nomor report numbernya juga jelas. Ini final report dibuat 29 September 2022. Ini sebelum diekspor dari Australia terus diimpor ke Indonesia. Ini di sini jelas ini. Nanti loh. Ini di sini jelas, di sini dijelaskan bahwa ini yang ada, ini punya saya ya. Ini kan ini yang dites buahnya. Ternyata ya ini membuktikan negatif dari berbagai penyakit Yonis. Penyakit Yonis itu seperti penyakit PMK, penyakit lain-lain yang dibawa dari domba ini. Domba ini wes bener-bener dinyatakan sehat oleh Australia sebelum diekspor, gitu. Dinyatakan sehat dari Australia ini sebelum diekspor. Ini laboratori tes. Lah setelah itu reproduksi. Lah reproduksi ini harus ada ini sertifikat reproduksi ini juga dari Australia, ini udah dites bahwasanya
di sana itu dombae subur. Dombae sebelum dibawa ke Indonesia itu subur. Itu harus dinyatakan bener-bener subur. Sekarang kita percuma loh. Kita ekspor berupa dombae tok, misalnya kita beli domba dorper ya. Kita ekspor. Ya contoh dorper yang saya punya aja ini. Dorper, kita punya domba dorper. Lah ternyata tidak bisa produksi karena itu grade-nya grade konsumsi, kan bisa. Karena di sana itu sudah ada untuk agar dombanya dagingnya lebih bagus, pertumbuhannya lebih bagus itu memakai sistem kebiri, teman-teman. Sistem kebiri. Ya wes jelas kayak gini. Di sana itu harus diperjelas tadi yang untuk penyakit-penyakit tidak membawa, tidak karir ya, atau tidak membawa penyakit. Yang kedua, ini sebelum ini harus dinyatakan benar-benar subur. Ini ada 2 lembar. Nah ini. Nah ini yang di stabilo ini ya. Ini wes iki dites kabeh teman-teman di tanggal 19 bulan 9 2022 itu sebelum masuk ke Indonesia itu harus dites bener-bener subur karena kita ketika impor itu biar jelas loh. Domba ini nanti targetnya ke daging atau ke pembibitan kan seperti itu. Kayak di sini nanti ada di sertifikasi Indonesia ini pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa iki Ibrani teman-teman. Jadi gak bisa jelas sih teman-teman, aku tak sambil lungguh teman-teman, sambil duduk ya. Terus setelah itu kan dikirim ke Indonesia. Oh ini sertifikatnya untuk ekspor di sana. Ini sertifikatnya ekspor di sana. Nah ini daging pun juga ada seperti ini, sertifikat kayak gini ada, hewan untuk disembelih ada. Tapi kan karena ada teknologi kebiri gitu. Teknologi kebiri itu kan orang harus bisa membedakan domba ini untuk dikembangbiakan atau enggak. Jadi harus benar-benar jelas dulu. Barang sebelum dikirim harus jelas. Kita kan niatnya di sini untuk mengembangbiakan tadi, wes, sing tak ceritakan di awal tadi. Ini juga stempelin di sana. Ini kita dapat kopiannya. Karena ini banyak ini ada domba sanen juga, domba kambing sanen, dorper, terus ada red bur itu ya. Kita bisa lihat di sini ya dengan jelas ya. Itu ini yang ngikuti di pesawatnya nanti ini surat untuk ekspore. Kepada siapa? Kan dari ini Australian Rural Export gitu. Mereka ekspor. Pengimpornya siapa? Address importer. Contoh ini peternak akar rumput ya. Saya kan beli di peternak akar rumput ini. Ini impor. Ini di sini jelas di ini. Harus ada sertifikat ini harus dibawa oleh domba nanti. Nah, terus setelah itu datang ke Indonesia kita dapat surat dari karantina. Gini. Teman-teman ya. Nah, Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Cilacap. Kita kemarin pakai yang ada di Cilacap ini. Terus ini sertifikat hasil pengujian laboratorium. Jumlah surat disampaikan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi Indonesia gak oleh. Wes aku percaya wes sama eksportire gitu. Enggak, di sini kita ngecek lagi, cek ulang namanya. Nah, sertifikat juga ada nomornya. Ini tanggal 11 Oktober. Kita dicek di sana itu hasil ceknya ada ini, hasil pengujian. Ini ya. Targetnya lah ini serum darah. Iki kan ono gini toh teman-teman. Jadi bener-bener bawa penyakit apa tidak. Gitu. Bener-bener bawa penyakit atau tidak. Terus kemudian bener-bener subur atau tidak, atau bisa berkembang biak atau tidak. Nah ini wes di Indonesia dicek ya teman-teman ya, seperti ini dicek, terus kemudian dilampirkan ini perteknya tadi harus sama. Nah ini di stabilo 4306. Nah penyakitnya wes negatif kabeh gitu. Dicek apa reproduksinya juga bagus, terus
ini lah wes divaksin apa belum seperti itu. Wes alhamdulillah di Indonesia juga sudah bagus. Kita sudah ada alat-alat untuk mendukung itu. Terus ini, nah ini juga dari laboratorium karantina Cilacap ya. Ini dicek lagi nih sertifikat pengujian laboratorium, sertifikat hasil pengujian laboratorium ini. Nah, metode pengujian wis ada di sini, deteksi antibodi. Jadi ki dombane ki nggo penyakit apa gak ngono ya. Sampai metode ELISA iki ono iki metode ELISA. Target pengujian antibodi dari Mycobacterium paratuberculosis iki, paratuberculosis assemblesis iki. Ngel iki ya. Terus iki hasil pengujian terlampir. Tanggal uji 10 Oktober ya ta. Oke. Wes keterangan dokumennya ono ini wes lengkap semua. Harus seperti ini teman-teman. Ini karena kita tidak asal beda loh ya membeli hewan. Tujuannya kan ada dua, untuk konsumsi, untuk domba loh ya. Itu untuk konsumsi atau untuk produksi. Beda dengan kita misalnya membeli mobil bodong atau barang-barang yang lainnya, kalau tanpa surat yang penting fungsi nggak masalah. Karena misalnya kita beli mobil gak mungkin nanti beranak mobil roda 4 jadi roda 3 kan nggak mungkin. Nah wis ini dicek di sini wis ketemu ini hasilnya. Hasilnya wis semua terlampir di sini semua. Nah ini wis dinyatakan bagus. Kalau dinyatakan tidak bagus juga tidak diedarkan teman-teman. Wis Indonesia itu wis akhirnya apa orangnya wis teliti banget. Kalau Indonesia lah ya, kita nggak boleh asal-asalan karena itu uangnya nggak sedikit loh teman-teman. Contoh yang murah-murah dianggapnya di atas 20 juta loh Mas Yan. 20 juta ke atas seperti itu ya. Terus terbitlah Dorpership Society ini dengan data-data pendukung ini tadi. Jadi memang benar-benar dombanya harus sehat dan bisa beranak teman-teman ya. Jadi untuk ini menjawab teman-teman yang gelisah kenapa atau kok harus impor, terus kalau impor itu metodenya seperti apa, terus yang harus diperhatikan apa. Lah ini tadi sudah saya cek harus ada sendiri-sendiri nih yang terlampir. Misalnya tag tadi 4306 ini 4306, data-data pendukungnya harus benar-benar dari 4306 ini tadi seperti itu loh teman-teman. Ini ya 4306 ini loh. Jelas enggak ini? Nah, itu 4306 seperti itu. Jadi untuk teman-teman agar lebih berhati-hati lagi karena tidak menutup kemungkinan kita tertukar dengan hewan yang suspek dengan penyakit atau yang tidak bisa produksi seperti itu teman-teman. Karena itu kan modal-modal kita, uang-uang kita. Jangan sampai kita tertipu atau salah memilih, ada barang yang lebih murah lah ternyata tidak bisa produksi atau suspek penyakit, sehingga nanti ikut urun membawa penyakit hewan yang ada di Indonesia. Lah tujuannya tadi kita pengen memperbaiki genetik, lah kok malah merusak seperti itu teman-teman ya. Kita harus sadar. Dan itu uang kita, misalnya contoh beli harga 50 juta wes, itu kita mengeluarkan uang 50 juta ternyata hewannya tidak bisa produksi di Indonesia, wes podo karo buang-buang uang akhirnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komentar atau langsung WA di 085 780 688 151. Ini saya mau sarapan dulu. Terima kasih sudah disimak videonya. Bagi yang belum subscribe segera subscribe. Yang sudah subscribe yo di like atau di komen, di share. Wes semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah